Halo sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi di channel Pojok Inggris. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan TOEFL kita. Dan di video kali ini kita sudah memasuki TOEFL Skill 50 dengan materi pembahasan Hyphenated Adjective. Barangkali teman-teman, bagi yang baru belajar bahasa Inggris, Hyphenated Adjective ini merupakan materi yang agak asing di telinga. Oleh karenanya, mari kita ikuti penjelasan yang berkenaan dengan hyphenated adjective ini. Apa itu hyphenated adjective? Dalam bahasa Inggris, ada kalanya adjective dibentuk dengan menambahkan tanda baca hyphen, yaitu tanda baca baris pendek seperti ini. Ketika adjective dibentuk dengan menambahkan tanda baca hyphen itu, nanti adjektifnya disebut dengan hyphenated adjective. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada kalanya adjektif itu dibuat dengan menambahkan tanda baca pendek seperti ini, sehingga nanti adjektifnya disebut dengan hyphenated adjective. Dan ketika adjektif berbentuk hyphenated adjective, maka ada dua pola yang harus diperhatikan sebagaimana berikut. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan hyphenated adjective, yaitu adjektif yang dibentuk dengan menambahkan tanda baca hyphen, maka teman-teman perlu memperhatikan dua pola berikut ini. Pola yang pertama, adjektifnya ada di akhir kalimat, menjadi subject complement dari kalimat yang di awal. Jadi menjadi subject complement, berarti kalimatnya berupa kalimat nominal. Adapun pola adjektifnya seperti di tabel ini selalu diawali oleh artikel berupa artikel e. Kemudian setelah itu adjektifnya, adjektif yang pertama, kemudian dipisah dengan tanda baca hyphen, kemudian adjektif kembali, baru yang terakhir adalah nounnya, kata bendanya. Kenapa? Karena memang adjektif itu selalu menjelaskan noun atau pronoun, sehingga posisi nounnya ada di belakang adjektifnya atau adjektifnya mendahului nounnya. Contoh, ini subjek dengan verbnya. Agriculture 420 is ini menjadi verbnya ya, ini subjeknya. Agriculture 420 is a 5-hour class. Kelas agriculture dengan nomor 420 adalah kelas dengan durasi 5 jam. Jadi ada kemudian ada 5 yang sebagai adjektif pertama, kemudian dipisah oleh tanda baca hyphen, baru kemudian hour, adjektif kedua, yang sebenarnya hour ini kalau di kamus kelas katanya tergolong noun ya, cuman di sini difungsikan sebagai adjektif karena memang ada di dalam bahasa Inggris noun yang berfungsi sebagai adjektif, nounnya yang kelas ini. Jadi hour ini satu kesatuan dengan kata a 5 hour menjadi adjektif, satu kesatuan dengan ini a 5 hour yang disebut dengan hyphenated adjective, yaitu adjektif yang dibentuk dengan menambahkan tanda baca hyphen. Jadi agriculture 420 is a 5-hour class. Adjektifnya berupa a 5 hour, kemudian nounnya berupa class. Adapun pola yang kedua, yaitu hyphenated adjektifnya mengawali kalimat, menjadi subjek dari kalimatnya. Contoh, a 60-year-old employee may retire. Di sini polanya seperti biasa diawali oleh artikel, kemudian adjektif yang pertama berupa kata 60 yang bermakna 60, kemudian dipisah oleh hyphen, tanda baca hyphen, kemudian adjektif lagi yang berupa kata year, yang sebenarnya year ini noun tapi sekali lagi ini difungsikan sebagai adjektif, kemudian hyphen kembali, baru ada kata old yang bermakna tua, ini adjektif, baru terakhir adalah nounnya.
Jadi ada 3 adjektif 60 year old ya, yang diawali oleh artikel a. A 60-year-old employee may retire ya. Pegawai umur 60 tahun boleh mengundurkan diri. Pegawai berumur 60 tahun boleh mengundurkan diri. Jadi sekali lagi, hyphenated adjective itu boleh ada di akhir mengakhiri kalimat atau boleh mengawali kalimat. Cuman yang perlu menjadi catatan oleh teman-teman, apapun kata yang mengawali di awal, baik itu plural atau singular, maka noun-nya harus selalu tunggal ya. Kenapa? Karena sudah diawali oleh e. Jadi di sini our, meskipun diawali oleh kata five, di sini tetap tunggal, tidak boleh menambahkan s, hours, tidak boleh. Atau di sini year ini kan noun sebenarnya, cuman difungsikan sebagai adjektif, diawali oleh adjektif asli di sini. 60 year tetap tidak boleh mengatakan 60 years. Kenapa? Karena ini sudah berpola hyphenated adjective. Jadi gabungan kata di dalam hyphenated adjective itu tidak boleh ada penambahan s sama sekali, karena memang sudah diawali oleh artikel di sini di awal. Itu yang perlu diperhatikan, sehingga kita tidak menemukan penambahan s atau is sama sekali pada katanya, baik pada adjektif maupun pada noun-nya. Sekarang kita analisis kalimat ya. Yang pertama, 2 doors car is cheaper than 4 doors model. Mobil dengan 2 pintu lebih murah daripada mobil dengan model 4 pintu. Di sini ada hyphenated adjective, yaitu berupa kata 2 dan door, kemudian 4 dan door. Apakah ini sudah benar? Jelas salah, karena tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa adjektif yang dibentuk dengan menambahkan tanda baca hyphen tidak boleh menambahkan s atau is sebagai tanda jamaknya, walaupun di awal diawali oleh adjektif yang menunjukkan jamak. Seperti kata two, ini bermakna 2 kan menunjukkan jamak. 4 juga bermakna 4, juga menunjukkan makna jamak. Tetapi karena ini hyphen ya, adjektif yang dibentuk dengan menambahkan hyphen, tanda baca garis seperti ini, maka doors ini keliru, harusnya door, kemudian di sini sama, sehingga yang benar menjadi seperti ini. 2-door car is cheaper than 4-door model. Contoh yang kedua, they have 4 months old baby. Ya, ada 4 menunjukkan makna 4. Kemudian ada month menunjukkan makna bulan, old menunjukkan makna tua, baby ini noun-nya ya. 4 months old ini hyphenated adjective namanya. Cuman ini keliru, kenapa? Karena masih ada penambahan s di sini. Kan tidak boleh. Maka yang benar harusnya menjadi they have 4 month old baby. Mereka memiliki seorang anak yang berumur 4 bulan ya. Jadi meskipun di sini 4 month-nya tidak boleh ditambah s. Kenapa? Karena ini hyphenated adjective dan ada tanda e di sini sebagai menunjuk bahwa ia tunggal. Kemudian yang terakhir, can you make change for $20 bill? Ini sama sekali tidak ada penambahan s, maka yang terakhir ini sudah benar. Jadi sekali lagi, teman-teman perlu hati-hati kalau ketemu dengan adjektif yang ada tanda baca hyphen-nya. Tidak boleh ada penambahan s di dalam gabungan adjektif tersebut. Berikutnya kita latihan soal model TOEFL written expression. Ada 4 pilihan jawaban di sini. Alpha berupa kata 21-year-old man, Bravo berupa kata yesterday, Charlie berupa kata loses, dan Delta berupa kata his. Kita lihat yang alpha, 21-year-old man. Di sini tidak ada penambahan s sama sekali. Ini kan hyphenated adjective namanya, ketahuan dari ininya, tanda baca hyphen. Ini tidak ada penambahan s sama sekali di sini. Berarti sudah benar alpha.
Yang bravo, yesterday. Yesterday ini keterangan ya, berupa adverb dari tenses past tense. Kita lihat apakah ada kata kerja yang menunjukkan past tense sebelum kata yesterday. Ternyata ada, yaitu berupa kata became. Jadi a 21-year-old man became the second casualty. Seorang laki-laki berumur 21 tahun menjadi korban kedua kemarin, korban kecelakaan kedua kemarin. Di sini yesterday sudah benar. Kenapa? Karena ada kata became yang menunjukkan past tense. When he loses control of his truck. Di sini kata loses ada tanda S di sini, berarti menunjukkan present. Ya. Present itu tidak boleh bersamaan dengan past tense. Ya. Jadi berarti yang salah yang Charlie. Kalau delta sudah benar his, ini merujuk ke 21-year-old man. Jadi yang keliru adalah yang Charlie. Harusnya di sini tidak boleh berupa verb 1 tetapi berupa verb 2 untuk menyamakan dengan became. Karena kejadiannya kemarin kecelakaannya, sehingga tidak mungkin hilang kontrolnya hari ini. Harusnya di sini lost, verb 2. Jadi teman-teman, meskipun tadi pembahasannya berkenaan dengan hyphenated adjective, jangan terkecoh langsung ke ini, ke alpha, karena alpha ini sudah benar bentuknya. Oke, barangkali itu saja untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. See you next time.